8 dari SDN Sumur Batu 12 pagi. Hari ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kuswinarti, yang hari ini rencananya kita akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf, mohon izin juga untuk meminta waktu istirahat Ibu nih ya. Nah, jadi ini adalah salah satu tugas dari CGP di modul 3.1 mengenai bagaimana seorang CGP nanti bisa belajar langsung dengan kepala sekolah yang ada di instansi mereka sendiri dan juga dari kepala sekolah dari tempat lain. Nah, di sini CGP di sini dituntut untuk bisa belajar bagaimana mengambil keputusan sebuah masalah. Tentunya di sekolahan itu banyak masalah ya Ibu ya. Pastinya. Ya. Entah kita menimbang yang baik dengan yang benar atau sama-sama benar. Nah di sini saya ingin belajar dari Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, yang dilema etika ini kasusnya itu sama-sama benar, sama-sama benar menurut kedua belah pihak. Nah, tapi di sini ada hal yang dilanggar. Nah, yang kedua itu kalau yang rujukan moral itu udah jelas satu benar dan satunya lagi salah. Nah, kira-kira bagaimana strategi Ibu selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, terima kasih. Ini kesempatan saya untuk wawancara ya dalam rangka pengalaman untuk CGP calon penggerak. Mudah-mudahan CGP yang ini artinya Bu Nermi nanti bisa menjalankan sesuai dengan waktunya dan bisa mengambil tentunya pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sebelum CGP. Nah, untuk pertanyaan tadi, bagaimana mengidentifikasi ya. kasus-kasus? Pertama, saya mengamati lebih dulu masalahnya, lalu mencari data yang faktual gitu ya, dan menentukan suatu keputusan yang berhubungan atau yang mengikuti peraturan yang ada. Ya, tentunya Ibu kalau mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang ada ya Ibu ya. Jadi Ibu selama ini pastinya sudah berhati-hati sekali ya mengambil keputusan supaya sama-sama enak ya, baik bagi yang masalah ataupun juga instansi kita. Nah, kira-kira selama ini dalam kepentingan yang sama-sama benar atau malah atau sama-sama menilai kebajikan? Kalau dalam mengambil selama ini dalam pengambilan keputusan itu kita kembalikan semuanya pada aturan ya. Kita di sini semuanya pastinya kita mempunyai aturan dalam mengambil keputusan ini. Saya tidak sendiri, saya harus mengambil keputusan dengan sejawat, terus guru, senior, dan kasek. Jadi dalam mengambil keputusan ini juga apa yang selalu ada, alasan itu bisa ditarik dalam suatu kejadian. Berarti Ibu selama ini juga nggak sendiri ya Bu mengambil keputusannya? Iya. Ya minta pasti aja permasalahan itu ada juga di tempat sekolah lain ya. Jadi sesama kepala sekolah atau juga Ibu berkonsultasi dengan pengawas bisa jadi ya Bu ya. Bisa terus guru di sini dan makasih ya. Ya berarti langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan? Langkahnya satu,
dahulu ya. Iya. Nah, saya akan data atau saya akan datang terjun ke lapangan langsung untuk mewawancarai berbagai pihak. Nah, setelah itu baru kita bisa menganalisis untuk apa namanya diambil keputusan yang terbaik. Artinya semuanya tidak merugikan orang lain. Jadi keputusan itu sudah akhirnya sudah dipikirkan yang terbaik. Walaupun sebenarnya kita sudah menurut kita itu sudah yang terbaik ya Ibu ya. Tapi tetap saja nanti salah satu dari pihak yang bermasalah itu ada yang tidak bisa menerimanya dengan sepenuh hati ya. Nah, kira-kira yang Ibu anggap selama ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika ini apa? Ya, untuk apa ya, kalau saya yang merasa mengambil keputusan yang efektif itu mengambil keputusan yang spontan ya, spontanitas gitu ya. Nah, ini tergantung terhadap objeknya ya, objek permasalahan yang ada di lapangan seperti itu. Nah, dan setelah itu saya mau ngobrol dengan seperti biasa teman-teman atau guru yang ada di sini dan seperti itu untuk mengambil keputusan bersama. Ya, berarti dalam pengambilan keputusan ini kira-kira ada nggak sih Bu tantangan ya yang dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah ini tangani sama Ibu? Ya, untuk tantangan dalam mengambil keputusan itu pastinya ada. Satu, bisa saja keputusan saya ya tidak bisa diterima oleh orang lain gitu ya. Nah, kalau memang itu seperti itu ya kita harus tetap bisa meyakinkan kepada orang-orang itu kalau semua keputusan ini yang ada seperti itu. Jadi kita harus meyakinkan meskipun banyak pasti ada Ya, pasti ada yang tidak menerima ya. Nah, kira-kira kalau dalam pengambilan keputusan ini apakah Ibu punya jadwal tertentu gitu atau untuk untuk membahas permasalahan itu atau mengambil keputusan, atau misalnya Ibu spontanitas aja menyelesaikan pada saat masalah itu ada? Ya, kalau untuk jadwal sih tidak ada ya. Jadwal tidak ada, artinya itu spontan aja sehingga masalah itu tidak terlalu lama berlalu-lalu, jadi cepat selesai. Jadi tidak ada jadwal. Berarti apapun masalahnya kalau bisa itu nggak berlama-lama ya Bu ya, kalau kita dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, kira-kira di dalam penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu kira-kira apa yang selama ini mempermudah Ibu atau misalkan yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, selama ini untuk mengambil keputusan saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Artinya saya mengambil keputusan yang ada dukungannya, artinya dari Wakasek bisa, dari guru-guru juga sekolah di situ bisa. Berarti dari saksi-saksi Ya, bisa juga ya Bu ya? banyak lah gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Berarti kalau misalkan kita ambil kesimpulan di setiap sekolah itu memang tidak mulus-mulus aja ya Bu ya, masalahnya pasti ada aja gitu permasalahannya. Nah, dari segitu banyaknya masalah yang selama ini kira-kira itu ada efeknya nggak sama Ibu atau kepemimpinan Ibu di sini? Ya, Atau kira-kira apa yang bisa pelajaran berharganya yang bisa Ibu ambil gitu dari semua kasus yang ada? Jadi pengalaman itu adalah pembelajaran yang terbaik. Iya benar. Dan pengalaman itu adalah tidak ada sekolahnya dan tidak ada gurunya kalau kita tidak mencari sendiri. Terus yang kedua, komunikasi. Kita harus komunikasi dengan sekitar atau di sekitaran kita, baik itu guru, Wakasek, dan ya semua
kasih Ibu pembelajarannya. Jadi saya di sini juga bisa mengambil pelajaran, belajar dari Ibu langsung bagaimana selama ini seorang kepala sekolah itu dengan segitu banyaknya tugas dan segitu banyaknya problema dari semua guru ataupun juga siswa yang ada. Nah, seorang kepala sekolah itu tetap saja dituntut untuk bisa proporsional ya, walaupun sebenarnya kadang-kadang permasalahan itu atau keputusan kita ambil itu kadang-kadang itu sebenarnya nggak sesuai dengan hati nurani kita, tapi kita harus memihak salah satu atau memihak ini benar ini juga benar ya, tapi kita harus membuat keputusan. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa nanti saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas atau juga nanti bermasyarakat di lingkungan saya atau di tempat sekolah saya. Terima kasih Ibu wawancaranya hari ini. Ya, terima kasih masukannya dan pengalamannya hari ini. Mohon maaf ya jika dalam wawancara ini terdapat kekurangan atau sikap saya yang kurang bagus ya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru-guru hebat semuanya. Perkenalkan saya Naomi, CGP Angkatan 8 SDN Sumur Batu 12 Pagi. Hari ini saya bersama dengan Wakil Kepala Sekolah SDN Sumur Batu 12 Pagi, Ibu Faizatun Rifkiah. Assalamualaikum, selamat siang. Iya. Oke, Ibu Ii, saya mau mengganggu waktu istirahatnya nih, ya buat nanya-nanya wawancara, di mana wawancara ini diperuntukkan untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Iya Bu Iis, pastinya selama menjadi wakil kepala sekolah di SDN Sumur Batu 12 Pagi ini banyak sekali Bu Iis menyelesaikan kasus-kasus, tak itu kasus sesama guru ya, sesama rekan sejawat atau juga kasus antara siswa. Nah, jadi di sini saya ingin belajar dari Ibu Ii sebagai selaku wakil kepala sekolah di sini, bagaimana Bu Ii selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kasus itu datangnya biasanya dari rasa tidak nyaman ya dari orang lain, lalu menjadi sebuah laporan yang masuk ke saya. Tentunya dalam memutuskan atau menyelesaikan permasalahan itu kita harus mencari tahu dulu secara faktual, mengumpulkan informasi dari orang-orang dan berbagai sumber. Kemudian dan keputusan yang kita ambil pun harus berdasarkan peraturan yang memang berlaku. Walaupun kadang-kadang kita dilema ya dalam menentukan itu. Iya, berarti dari sebagai wakase kita juga harus berhati-hati ya dalam memutuskan sesuatu. Apakah itu ada di dalam peraturan? Peraturan itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis juga ya, Bu Iis ya. Nah, selama ini kalau Ibu Iis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama ya kasus-kasus yang menyangkut ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengemukakan atau mengedepankan nilai kebajikan gitu. Nah, kira-kira apa yang Bu Iis lakukan dalam menjalankan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan itu ya. Kembali lagi ya, karena kita ada di instansi yang memang berdasarkan ada aturan dan tata cara, maka basicnya lagi adalah peraturan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, tidak terlalu kaku juga, tergantung bagaimana situasi dan kondisinya. Jadi saya juga banyak mendapat masukan dari rekan-rekan sejawat ya, guru-guru, apalagi guru senior yang mungkin lebih mengenal lama di lingkungan sekolah ini, karena biar bagaimanapun permasalahan antar individu itu kan balik lagi ke sifat masing-masing orang. Ya, berarti tidak hanya memutuskan sendiri ya gitu, pengambilan keputusan
kalaupun ada masalah di sekolah. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang Ibu Iis ambil selama ini dalam menyelesaikan kasus itu seperti apa? Yang pertama seperti tadi, mencari info dulu yang faktualnya seperti apa ya, turun langsung ke lapangan, nggak hanya dengar dari si A, si B, si C ya, tapi melihat langsung sebenarnya apa yang terjadi. Jadi latar belakangnya harus jelas dulu. Kemudian baru menganalisis kira-kira keputusan yang paling tepat itu seperti apa. Memang harus kita berhati-hati ya, Bu Iis ya. Iya Bu Iis, tentunya kalau di dalam pengambilan keputusan itu tidak semuanya itu memberikan kesenangan, kepuasan kepada semua pihak ya. Nah, langkah-langkah efektif yang biasanya Bu Iis ambil dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Supaya keputusan menjadi efektif, yang pertama keputusan itu harus diambil tidak jauh atau tidak berlama-lama dari permasalahan yang terjadi, karena ketika permasalahan dibiarkan berlangsung atau lama tanpa diselesaikan, nanti efeknya akan berbeda. Jadi sebisa mungkin setiap permasalahan diselesaikan sesegera mungkin ya, seperti itu. Kemudian saya juga banyak pertimbangan dengan tim manajemen sekolah pasti ya. Di sekolah kan kita ada, terutama ya saya akan bicara dengan kepala sekolah, walaupun kepala sekolah kita PLT ya, kemudian dengan jajaran guru-guru senior dan lain-lain, supaya pengambilan keputusan ini hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Pastinya ada tantangan ya kita dalam mengambil keputusan. Kira-kira tantangan ini selama ini dalam pengambilan keputusan itu apa? Ya, di dalam sekolah itu kan apalagi personel yang banyak orang ya, isi kepalanya juga berbeda-beda. Setiap keputusan tidak selalu menyenangkan bagi semua orang, pasti ada lah. Tapi kita harus sepakati bersama bahwa setiap keputusan diambil untuk satu kepentingan bersama, yang kedua berdasarkan peraturan. Jadi kita punya basic. Jadi kalaupun ada orang yang kurang nyaman, kita kembalikan lagi, ini sudah merupakan peraturan. Nah, kira-kira nih kan dari segitu banyaknya masalah yang ada ya di dalam sekolah tentunya. Nah, apakah Bu Iis punya waktu atau jadwal tertentu gitu di dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu, atau memutuskan suatu persoalan, atau ada harus bentuk dan prosedurnya tertentu dalam memutuskan? Sepertinya enggak ya. Memang seperti saya ungkapkan tadi, bahwa kalau supaya efektif segala permasalahan harus diselesaikan sesegera mungkin. Jadi tidak ada jadwal khusus atau prosedur khusus. Ya begitu memang ada masalah, sebisa mungkin kita selesaikan. Berarti kira-kira selama ini ada nggak faktor-faktor tertentu gitu yang bisa mempermudah atau yang membantu Bu Iis gitu di dalam mengambil keputusan? Secara kan ini kepala sekolah jarang di tempat ya gitu. Nah, bagaimana Bu Iis selama ini adakah yang bisa mempermudah Bu Iis ya, untuk membantu di dalam menyelesaikan masalah? Yang jelas apa ya, kesepakatan kita bersama sesama guru ya, sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama, dan dukungan juga dari orang-orang dan guru-guru lain yang kita akan menjalankan sesuai apa yang telah kita sepakati. Sekali. Ya, tentunya selama ini Bu Iis sebagai wakil kepala sekolah, tapi itu sudah seperti kepala sekolah di sini ya, karena ketika kepala sekolah tidak ada di tempat, berarti Bu Iis lah yang harus mengambil keputusan itu. Nah, jadi kira-kira ya dari yang Ibu Iis utarakan tadi, ya, pelajaran termahal gitu ya dari pengambilan keputusan selama ini yang Bu Iis ambil gitu ya, atau pengalaman Bu Iis dalam menyelesaikan masalah itu, kira-kira seperti apa ya? Seperti perumpamaan banyak makan asam garam ya. Ya, benar, semakin lama makin berpengalaman, makin paham, oh nih cara mengatasi masalah ini gimana, kalau ini bagaimana gitu. Jadi menurut saya pengalaman itu berharga sih. Jadi semakin kita
lama ya. Eh, terus juga kayak ditempa lah, semakin banyak masalah semakin ya udah, oh begini penyelesaiannya seperti itu. Iya, benar juga kata orang, permasalahan itu untuk menaikkan kelas kita ya gitu ya, supaya kita naik kelas gitu ya. Jadi ujiannya ringan berarti itu biasa-biasa aja, tapi kalau ujian berat itu biasanya untuk kita naik kelas Ya, ya. amin amin. Terima kasih Bu Is ya. Mudah-mudahan nanti kelak saya di dalam pembelajaran atau bisa juga sesama dengan guru, saya juga bisa melakukan pengambilan keputusan ya seperti yang pengalaman yang Bu Is Insya Allah bisa, benar. berikan hari ini ya. Tentunya kita sebagai manusia itu tidak akan luput dari permasalahan ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana kita memutuskan ya, entah itu benar ya, benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain, tapi yang jelas kita ketika sesuatu masalah itu melanggar aturan, nah kita memang harus menyelesaikan, kita harus mengambil keputusan. Terima kasih pengalamannya dari Sama-sama, Bu Narmi. Iis hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa juga saya bawa dalam kehidupan sehari-hari saya. Amin, Ya, sama-sama. terima kasih. Mohon maaf jika di dalam wawancara ini sikap saya kurang pada Sama-sama, tempatnya. Bunda, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang muncul dari saat wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah adalah mereka mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan masalah ya. Namun tetap mereka berpijak pada nilai-nilai kebajikan dan juga peraturan. Baik kepala sekolah dan wakil kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Nah, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan memang belum terlihat ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan ini, saya mempunyai perencanaan ke depan di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan menerapkan adanya prosedur khusus dalam mengambil suatu keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu bisa dapat seefektif mungkin dalam pengambilan keputusannya dan dapat dilihat dari beberapa faktor, resiko ataupun dampaknya. Nah, kalau kita punya prosedur dalam penyelesaian masalah, maka keputusan yang kita ambil nanti juga akan lebih memuaskan bagi semua pihak. Dan yang kedua, saya juga akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan dengan paradigma dan juga prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, dan saya juga akan mengujinya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh keputusan yang lebih bijaksana. Dan yang ketiga, saya juga akan menerapkan proses pengambilan keputusan itu dilakukan sesegera mungkin pada saat kasus itu terjadi, sehingga tidak berlama-lama dan akan menimbulkan kekisruhan akibat dari kasus yang ditimbulkan.